Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga sehat semuanya ya. Pada pembelajaran kali ini, kita masih belajar di tema 1, hidup rukun, subtema 3, hidup rukun di sekolah, muatan pelajaran matematika, dengan materi penjumlahan dan pengurangan bilangan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Menghitung penjumlahan bilangan ratusan. 2. Menghitung pengurangan suatu bilangan. 3. Menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang penjumlahan. Keempat, menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang penjumlahan. Anak-anak, ketika menghitung penjumlahan bilangan, kita bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama, menggunakan bantuan gambar. Sekarang, kita akan belajar penjumlahan bilangan bernilai ratusan. Perhatikan contoh berikut ini ya. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Ya, kita sudah mengetahui jumlah siswa laki-laki dan jumlah siswa perempuan. Dari gambar ini bisa dilihat berdasarkan jumlah dan nilai tempatnya ya. Nah, satuannya 5 ditambah 7 sama dengan 12, kemudian puluhannya 20-an ditambah 10, kemudian ratusannya 100 ditambah 100. Jika kita jumlahkan, maka jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah 242. Cara pertama tadi dengan menggunakan gambar, sekarang kita menggunakan cara kedua. Jadi cara kedua, penjumlahan dapat dilakukan dengan cara bersusun panjang dan pendek. Sekarang perhatikan ya. Kalau cara panjang, ya, misalkan 125 ditambah 117. Ini masing-masing angka atau bilangannya kita uraikan sesuai dengan nilai tempatnya. Sehingga nanti akan memperoleh hasil seperti yang ada di sini ya. 125 ditambah 117 sama dengan 242. Kemudian kalau kita gunakan cara pendek, maka hasilnya akan sama. Jika bilangan itu sama, ya, yang dijumlahkan sama-sama bilangannya, maka dengan cara panjang atau dengan cara pendek, maka hasilnya akan tetap sama. Nah, anak-anak, tadi telah dijelaskan bahwa cara menyelesaikan penjumlahan bilangan bisa dengan menggunakan gambar, bisa juga dengan menjumlahkan dengan cara bersusun pendek dan bersusun panjang. Agar lebih memahami tentang penjumlahan dengan cara bersusun pendek dan bersusun panjang, perhatikan penjelasan selanjutnya ya. Sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan. Penjumlahan bisa dikerjakan dengan dua cara. Yang pertama, dengan cara bersusun pendek. Ya, misalkan contohnya 135 kita tambahkan dengan 23. Ya, kalian pasti masih ingat dengan nilai tempat ya. Nah, kalau seperti ini berarti nilai tempatnya ratusan, puluhan, dan satuan. Kalau yang di bawahnya hanya puluhan dan satuan saja. Nah, yang terlebih dahulu kita kerjakan adalah bilangan yang menempati nilai satuan. Nilai satuannya yaitu 5 dan 3. Berarti 5 kita tambahkan 3 itu sama dengan 8.
kemudian 3 ditambah 2 sama dengan 5, kemudian 1 ini karena tidak ada bilangan di bawahnya, maka langsung kita turunkan saja, maka sudah ketemu hasilnya. Kemudian contoh kedua, kita coba ambil bilangan ya, 3 bilangan, berarti ada ratusan, puluhan, dan satuannya. Contohnya 236 kita tambahkan dengan 155 ya. Nah, sama seperti soal nomor 1 tadi, kita kerjakan terlebih dahulu yang memiliki nilai tempat satuannya ya. Berarti 6 ditambah 5 sama dengan 11. Nah, di sini kita hanya menulis satuannya saja, berarti 1 ya, bukan langsung 11 ditulis di sini, tetapi 1. Nah, satunya kita tulis di atas. Ini namanya teknik menyimpan ya, penjumlahan dengan teknik menyimpan. Kemudian 1 kita tambahkan 3 sama dengan 4. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Kemudian 2 ditambah 1 sama dengan 3. Gampang bukan? Nah, cara bersusun pendek sudah selesai. Sekarang coba kita lanjutkan dengan cara kedua, yaitu dengan cara bersusun panjang. Ya, dengan cara bersusun panjang kita coba mengerjakan dengan bilangan yang sama seperti soal di cara bersusun pendek tadi ya. 135 kita tambahkan dengan angka 23. Perhatikan ya, satu hal yang harus diperhatikan ketika menyelesaikan penjumlahan dengan cara bersusun panjang, kita harus menguraikan ya sesuai dengan nilai tempatnya. 135 berarti kita uraikan menjadi 100 ditambah 30 ditambah 5. Nah, di sini karena hanya ada 2 bilangan saja, berarti tidak ada ratusannya, yang ada hanya puluhan dan satuan. Maka untuk nilai ratusannya kita kosongkan saja. Nah, di sini 20 ditambah 3. Kita garis. Jangan lupa memberi tanda tambah di belakang. Nah, ya. Yang terlebih dahulu kita kerjakan adalah bilangan yang memiliki nilai tempat satuan. 5 ditambah 3 sama dengan 8, kemudian 0 ditambah 0 sama dengan 0, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kemudian 100-nya ini langsung kita turunkan saja. Nah, kalau kita baca 158. Nah, untuk memudahkan kita coret saja nolnya. Nah, ini satunya kita keturunkan 5, kemudian 8. Jadi kalau kita baca 158. Ya. Kemudian kita coba lagi mengerjakan contoh kedua dengan angka yang sama di atas tadi. Dengan cara bersusun pendek tadi, apakah hasilnya sama ketika kita mengerjakan dengan cara bersusun panjang ya? Nah, 236 ditambah 155 ya. Ingat, kita harus menguraikan sesuai dengan nilai tempatnya. Berarti 200 ditambah 30 ditambah 6. Kemudian angka yang di bawah sama cara mengerjakannya. 100 kita tambahkan
50 ditambah 5. Kemudian kita garis ya. Ingat tadi ya, supaya kita gampang mengerjakannya harus bersusun antara angka yang di atas dengan di bawah supaya memudahkan kita. Nah, ini kita kerjakan dulu yang di belakang ya. 6 ditambah 5 sama dengan 11. Ini 11-nya langsung kita tulis di bawahnya. Tidak kita simpan di atas seperti cara bersusun pendek tadi. Tidak ya. Tapi ini langsung kita tulis hasilnya, hasil penjumlahan ini langsung ditulis di bawahnya. Kemudian ini 0 tambah 0 sama dengan 0. 3 tambah 5 sama dengan 8. Kemudian ini 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 2 tambah 1 sama dengan 3. Kita lanjutkan. Ini 300, kita turunkan saja. Kemudian ini 80 sama dengan ini. Kemudian ini 11. Nah, 11 ini kita uraikan lagi sesuai dengan nilai tempatnya. Ya, kalau 11 ini kan kita uraikan menjadi 10 ditambah 1. 10 tambah 1 kan sama dengan 11. Nah, kemudian 300-nya kita tulis lagi. Nah, ini karena puluhan dengan puluhan, maka nilai tempatnya sama, maka ini kita jumlahkan dulu. 80 ditambah 10 sama dengan 90. Kemudian satunya kita tulis ya, kita turunkan dari atas. Nah, sekarang seperti tadi, untuk memudahkan kita coret dulu nolnya. Nah, 3 kita turunkan, 9, kemudian 1. Nah, kita perhatikan kembali penjumlahan bersusun pendek tadi. Apakah hasilnya sama ketika kita menjumlahkan dengan cara bersusun panjang? Nah, kita lihat ya. Angka sama, 236 ditambah 155 hasilnya 391. Kemudian dengan cara bersusun pendek tadi, 236 ditambah 155 hasilnya 391. Apakah sama hasilnya? Ternyata sama, hanya cara mengerjakan saja yang berbeda. Gampang ya anak-anak ya? Oke, mudah-mudahan semuanya paham ya. Mudah-mudahan semuanya paham, dan nanti kalau diberi soal seperti ini sudah bisa mengerjakan semuanya. Seperti pada penjumlahan, nilai tempat bilangan juga diperhatikan ketika melakukan pengurangan. Jadi, menyelesaikan soal pengurangan bisa juga menggunakan gambar. Kemudian cara yang kedua bisa dilakukan dengan cara panjang atau dengan cara bersusun pendek. Ya, perhatikan contoh berikut. 242 dikurangi 38. Yang perlu diperhatikan ya anak-anak, ketika kita mengurangkan bilangan ya, kita uraikan, kemudian tanda yang digunakan tetap menggunakan tanda tambah, tetapi tanda pengurangnya tetap di garis ya. Pada garis panjang ini tetap kita menggunakan tanda kurang, tetapi pada operasi penjumlahannya kita menggunakan tanda tambah, jadi bukan tanda kurang ya. Nah, perhatikan di sini 242 sama dengan, kita uraikan sesuai dengan nilai tempatnya, 200 tambah 30 tambah 12. Kemudian 38 sama dengan, kita uraikan juga sesuai dengan nilai tempatnya, 30 ditambah 8. Jadi bukan 30 dikurangi 8 ya. Kemudian kita beri garis bawah, baru kita beri tanda kurang. Nah, hasilnya kita kurangi sesuai dengan nilai tempatnya. Jadi yang angka di belakang atau yang menempati nilai satuan itu kita kurangkan terlebih dahulu. Kita kerjakan terlebih dahulu ya. Misalkan 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Kemudian 30 dikurangi 30 sama dengan 0. 200 karena tidak ada
bilangan pengurangnya di bawahnya ini, maka kita langsung turunkan ya. Jadi hasilnya 200 ditambah 0 ditambah 4 sama dengan 204. Sama dengan cara bersusun pendek. Karena ini bilangannya sama, pasti nanti hasilnya akan sama, tetapi cara mengerjakannya sedikit berbeda ya. Kalau cara bersusun pendek ini kurangkan satuannya, yaitu 2 dikurangi 8 ya. Kemudian 2 tidak bisa dikurangi 8, maka kita pinjam 1 puluhan ya, 10 dari 4 puluhan ini, sehingga 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Kemudian 4 puluhan telah dipinjam 1 puluhan, sisa 3 puluhan, sehingga 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Kemudian kalau yang ratusannya 2 ini ya, karena tidak ada bilangan di bawahnya sehingga langsung kita turunkan, maka hasilnya adalah 204. Jadi cara bersusun pendek dengan cara bersusun panjang, ketika bilangannya sama, maka hasilnya juga akan sama, hanya caranya saja yang berbeda. Semoga paham ya anak-anak. Sekarang, mari kita berlatih agar memahami semua materi pelajaran hari ini. Agar lebih memahami cara mengerjakan pengurangan bilangan dengan cara bersusun panjang dan bersusun pendek, mari kita kerjakan bersama-sama ya soal berikut ini. Perhatikan soal yang pertama, dengan cara bersusun panjang kita mengerjakannya. 147 dikurangi 29. Lihat cara penyelesaiannya. Kita uraikan terlebih dahulu sesuai dengan nilai tempatnya. Ya, 147 sama dengan 100 ditambah 40 ditambah 7. Kemudian 29 juga kita uraikan sesuai dengan nilai tempatnya. Di sini hanya ada nilai satuan dan puluhan ya. Jadi 29 diuraikan menjadi 20 ditambah 9. Nah, ini 7 dikurangi 9 itu tidak bisa, maka kita meminjam 1 puluhan dari 40 ini ya, dari 4 ini ya. Nah, sehingga 7 ini menjadi 17. 17 dikurangi 9 sama dengan 8. Kemudian nilai tempat puluhan ini, yang 4 tadi ini, karena kita sudah pinjam 1 puluhan, sehingga hanya tersisa 3 puluhan saja. Kemudian 30 ini kita kurangi dengan 20, maka hasilnya 10. Kemudian 100, ini kita turunkan langsung karena tidak ada pengurangnya, sehingga 100 ditambah 10 ditambah 8 sama dengan 118. Ya, itu cara bersusun panjang. Kemudian kita gunakan cara bersusun pendek dengan bilangan yang sama. 7 dikurangi 9 itu tidak bisa, kita meminjam 1 puluhan dari 4 puluhan ini ya, sehingga 17 dikurangi 9 sama dengan 8. Kemudian 4 puluhan tadi kita sudah pinjam 1 puluhan sehingga tersisa menjadi 3. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Kemudian 1 ini kita turunkan ya. Ya. Jadi hasilnya adalah 118. Anak-anak, sekarang mari kita menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang penjumlahan. Ini kita akan menyelesaikan soal cerita ya. Bacalah soal cerita dengan seksama sehingga nanti kamu memahami makna soal. Kemudian tulis kalimat matematika yang sesuai dengan soal lalu dihitung ya. Nah, perhatikan contoh soal cerita berikut. Banyak siswa laki-laki di SD Cempaka ada 129 orang. Banyak siswa perempuan di SD tersebut ada 153 orang. Berapakah jumlah siswa seluruhnya? Perhatikan penyelesaiannya ya. Cara mengerjakannya karena ini menggunakan penjumlahan dengan cara bersusun panjang dan bersusun pendek. Cara mengerjakannya sama dengan penjelasan sebelumnya ya. Kita uraikan sesuai dengan nilai tempatnya. Kemudian baru nanti akan ketemu hasilnya. Ya, jadi seperti ini.
129 ditambah 153. Diuraikan dulu, kemudian dijumlahkan. Begitu juga dengan penjumlahan dengan cara bersusun pendek. Ya, hasilnya sama ini 282. Ya, mudah-mudahan paham ya anak-anak ya. Jadi kalau soal cerita perhatikan saja bilangan-bilangan yang ada pada soal cerita tersebut. Kalau kalian memperhatikan, kalian pasti akan paham apa maksudnya, ya, sehingga nanti akan mudah mengerjakan soal tersebut. Anak-anak, kalau tadi kalian sudah menyelesaikan soal cerita penjumlahan, sekarang kita akan mengerjakan soal cerita pengurangan ya. Ini dengan cara bersusun panjang dan bersusun pendek juga. Sekarang perhatikan soalnya. Pak Guru mempunyai 389 lembar kertas. Sudah digunakan sebanyak 45 lembar. Berapa sisa kertas Pak Guru? Ya, perhatikan penyelesaiannya. Ya. Sekali lagi, ini kita uraikan sesuai dengan nilai tempatnya. Kemudian ingat ya, pada pengurangan dengan cara bersusun panjang, ketika mengoperasikannya ini kita masih menggunakan tanda tambah ya. Misalnya 389 ini kita uraikan menjadi 300 ditambah 80 ditambah 9. Kemudian 45 ini 40 ditambah 5. Jadi setelah itu kita beri garis, barulah diberi tanda kurang ya, sejajar dengan garis tersebut. Kemudian nanti kita kurangin. 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Jadi satuannya yang terlebih dahulu kita kerjakan, kemudian puluhannya. 80 dikurangi 40 sama dengan 40, kemudian 300-nya langsung kita turunkan. 300 ditambah 40 ditambah 4 sama dengan 344. Begitu juga dengan cara bersusun pendek ya. Jadi caranya dari awal tadi sampai ini juga tetap cara mengerjakannya sama. Nah, anak-anak, dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa penjumlahan dan pengurangan bilangan dapat dikerjakan dengan cara bersusun pendek dan bersusun panjang. Ketika mengerjakan soal, perhatikan nilai tempat masing-masing bilangannya. Yang ketiga, mengerjakan soal cerita harus membaca dengan teliti maksud soalnya, apakah dijumlah atau dikurangi. Nah, anak-anak, ini nanti menjadi tugas kalian ya. Ada 4 soal, kerjakan dengan cara bersusun panjang dan bersusun pendek. Ada penjumlahan, kemudian ada juga soal pengurangan ya. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa mengerjakan. Kerjakan dengan teliti, dengan cermat, agar nanti hasilnya juga bagus. Oke, baik anak-anak. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.